Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pencakti. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di akhir bab 2 buku Analisis Lingkungan Bisnis, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Penjelasan: Facebook ingin memasuki pasar Cina, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Apakah Facebook masuk sendiri ke Cina, mengakui si perusahaan internet Cina, atau bermitra dengan perusahaan seperti Baidu yang tidak memiliki layanan jejaring sosial sendiri? Bagian penting dari strategi pasarnya adalah bagaimana menghadapi tantangan non-pasar yang akan dihadapinya di Cina, termasuk penyensoran dan tuntutan untuk memberikan informasi tentang pengguna kepada pemerintah Cina. Selain memilih strategi pasar dan non-pasar untuk memasuki Cina, perusahaan harus mempersiapkan kritik dan tekanan yang tidak terhindarkan yang akan dihadapinya dari pemerintahan AS dan LSM. Pertanyaan pertama, haruskah Facebook memasuki pasar Cina sendiri dan mengembangkan hubungannya sendiri dengan pemerintah Cina? Jawaban, Facebook tidak dapat masuk ke Cina dengan sendiri karena Facebook telah diblokir oleh pemerintah Cina sejak tahun 2009. Jika hendak masuk ke Cina, Facebook harus memenuhi tantangan tuntutan untuk memberikan informasi tentang pengguna kepada perusahaan Cina, termasuk penyensoran. Pertanyaan kedua, haruskah Facebook bergabung dengan Baidu dalam usaha patungan itu akan dikelola oleh Baidu? Mungkinkah pemerintah menuntut Facebook terkait situs webnya di luar Cina? Jawaban, Facebook tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan seperti Baidu yang tidak memiliki layanan jejaring sosial sendiri, karena Facebook termasuk ke dalam layanan jejaring sosial. Dan juga pemerintah mungkin saja akan menuntut Facebook terkait situs webnya di luar Cina karena pemerintah Cina menggunakan pengawasan internet untuk terus mengawasi aktivitas internet pengunjung dan warganya. Terbukti dari komentator politik menggambarkan sistemnya sebagai distopia mengerikan. Pemerintah juga mengkriminalisasi penyebaran isu-isu online dengan pelanggar hukum menghadapi penjara hingga 3 tahun. Pertanyaan ketiga, negara lain juga menyensor layanan internet, meski tidak seluas atau terus-menerus seperti Cina. Haruskah Facebook mengembangkan kebijakan global yang mengatur bagaimana ia menangani penyensoran sebelum memasuki pasar Cina? Jawaban, apabila Facebook ingin dapat diakses di Cina, mereka harus mematuhi undang-undang penyensoran ketat negara tersebut. Akan tetapi, tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipatuhi terkait keamanan pengguna sensor dan lain sebagainya. Selain memilih strategi pasar dan non-pasar untuk memasuki Cina, perusahaan harus mempersiapkan kritik dan tekanan yang tidak terhindarkan yang akan dihadapinya dari pemerintah Amerika Serikat dan LSM. Pertanyaan keempat, jika masuk ke Cina, haruskah ini mengizinkan pengguna untuk tidak menyebutkan nama? Haruskah itu bergabung dengan global network entitatif? Jawaban, terkait keamanan pengguna, sensor, dan lain sebagainya, Google atau Facebook sendiri sudah tidak dapat diakses di Cina setelah dapat diakses. Namun, beberapa layanannya dapat berhasil melalui Grid Firewall, yang artinya tidak ada keleluasaan di sana. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh perusahaan teknologi untuk dapat diakses dan beroperasi di Cina adalah mematuhi dan menyetujui undang-undang penyensoran negeri matahari terbit tersebut. Pertanyaan kelima, strategi apa yang harus digunakan Facebook untuk menghadapi tekanan yang akan dihadapinya di Amerika Serikat? Jawaban, selain memilih strategi pasar dan non-pasar untuk memasuki Cina, perusahaan harus mempersiapkan kritik dan tekanan yang tak terhindarkan yang akan dihadapinya dari pemerintah Amerika Serikat dan LSM. Sekian video dari saya, terima kasih.